Lu pernah bayangin gak sih, ada orang segede dan sepenting Suprijadi, pahlawan nasional kita, tapi tiba-tiba ngilang kayak ditelan bumi. Kayak pas lagi seru-serunya main petak umpet, temen lo yang ngumpet itu beneran hilang dan gak ketemu lagi sampai sekarang. Padahal nih ya, dia itu komandan pemberontakan PETA yang bikin Jepang kelabakan. Sampai detik ini, makamnya aja kita nggak tahu di mana. Kok bisa sih ada sejarah sepenting ini tapi misterinya gede banget? Misteri Suprijadi ini emang bikin penasaran banyak orang, bukan cuma sejarawan doang. Jadi gini, kita mundur sebentar ke tahun 1945, sebelum kemerdekaan kita diproklamasikan. Saat itu, Indonesia masih dicengkeram Jepang. Nah, Jepang ini kan punya semacam tentara cadangan dari pribumi, namanya PETA, alias pembela tanah air. Tujuan awalnya sih buat bantu Jepang lawan sekutu, tapi di baliknya banyak prajurit PETA yang gerah sama kelakuan Jepang yang semena-mena. Mereka dipekerjakan paksa, rakyat disiksa, hasil bumi dikuras. Puncaknya, di Blitar, Jawa Timur, muncullah seorang Shodancho atau komandan peleton PETA bernama Suprijadi. Usianya masih muda banget, sekitar 21 tahun. Tapi karismanya itu loh, kuat banget. Dia dan kawan-kawan PETA-nya gak tahan lagi melihat penderitaan rakyat. Mereka pun merencanakan pemberontakan. Bayangin, masih muda tapi udah punya nyali segede itu buat ngelawan penguasa yang lagi perkasa-perkasanya. Pemberontakan itu meletus tanggal 14 Februari 1945 dini hari. Kalau diibaratkan warung kopi, ini tuh kayak para pelanggan udah pada muak sama harga kopi yang mahal dan pelayanan yang jelek. Terus mereka kompak bilang, udah cukup, kita bikin warung sendiri aja. Suprijadi inilah yang jadi juru bicara sekaligus motor utamanya. Pasukan PETA Blitar di bawah komandonya menyerang markas Jepang, gudang senjata, dan bahkan menyabotase jalur kereta api. Mereka pakai seragam PETA lengkap, ngibar-ngibarin bendera merah putih, dan teriak, "Merdeka!" Ini jelas bikin Jepang kaget bukan kepalang. Siapa sangka, tentara yang mereka latih sendiri malah berbalik melawan mereka. Tapi sayang, pemberontakan ini berhasil dipadamkan Jepang dalam waktu singkat. Jepang memang lebih siap dan punya pasukan yang jauh lebih banyak. Beberapa pemimpin pemberontakan ditangkap dan dihukum mati. Ada yang disiksa habis-habisan. Nah, dari sinilah cerita Suprijadi mulai jadi gelap. Dia, si pemimpin utama, tiba-tiba lenyap setelah pemberontakan itu. Kayak abis kebakaran gede, semua orang bisa ketemu. Tapi si kepala pemadam kebakaran utama malah gak ada jejaknya. Setelah pemberontakan PETA di Blitar itu, nama Suprijadi ini tiba-tiba raib dari peredaran. Gak ada yang tahu pasti kemana perginya. Ini yang bikin kepala kita pusing. Ada beberapa teori nih yang berseliweran, kayak gosip di warung kopi tentang tetangga sebelah yang tiba-tiba kaya mendadak. Teori pertama, banyak yang menduga Suprijadi itu tewas dalam pertempuran atau dieksekusi diam-diam sama Jepang. Logikanya, dia kan pemimpin pemberontakan, pasti jadi target utama Jepang. Tapi masalahnya, nggak ada satupun bukti fisik, kayak mayat atau kuburan, yang mengkonfirmasi dia tewas. Jepang sendiri juga nggak pernah ngumumin penangkapan atau eksekusinya. Ini aneh banget kan? Padahal, kalau mereka berhasil nangkep atau bunuh pemimpin pemberontak, itu bisa jadi propaganda buat nakut-nakutin yang lain. Tapi ini malah diam seribu bahasa. Teori kedua, dan ini yang paling bikin gregetan, Suprijadi disebut-sebut berhasil lolos dan bersembunyi. Bahkan ada yang bilang, dia malah bergabung dengan gerakan bawah tanah lain, terus berjuang dengan identitas baru. Ada kisah-kisah samar yang bilang dia pernah terlihat di suatu tempat, jadi petani, atau jadi pejuang kemerdekaan di daerah lain. Ibaratnya, dia itu kayak agen rahasia yang udah selesai misi di satu tempat, terus pindah ke tempat lain buat misi selanjutnya. Tapi ya itu tadi, semua cuma cerita dari mulut ke mulut, gak ada bukti yang kuat. Ini yang bikin sejarawan sampai sekarang masih geleng-geleng kepala. Kenapa seorang tokoh sentral bisa hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Apakah dia sengaja menghilangkan jejaknya untuk melindungi diri dan kawan-kawan seperjuangannya? Atau memang ada pihak yang sengaja menghilangkan jejak Suprijadi karena alasan tertentu? Misteri ini benar-benar bikin kita mikir. Seolah ada potongan puzzle penting yang hilang dari sejarah kita. Yang lebih bikin kita terheran-heran lagi, Suprijadi ini pada akhirnya diangkat jadi pahlawan nasional pada tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Bayangin, seseorang yang gak jelas rimbanya, gak tahu kuburannya di mana, tapi diakui sebagai pahlawan bangsa.
Ini menunjukkan betapa besar jasa dan pengaruhnya, sampai negara pun mengakui keberadaannya sebagai inspirasi perjuangan, meskipun jasadnya tak pernah ditemukan. Penetapan gelar pahlawan ini juga jadi semacam pengakuan publik bahwa Suprijadi memang ada, dia nyata, dan perjuangannya itu penting. Tapi di sisi lain, ini juga semakin mengukuhkan misteri hilangnya dia. Negara mengakui, tapi negara juga nggak bisa kasih tahu dia ada di mana. Ini kayak punya teman sejati, tapi teman kita itu tiba-tiba nggak ada kontak, nggak ada jejak. Tapi kenangan dan jasanya tetap abadi. Sampai sekarang, pencarian dan spekulasi tentang keberadaan Suprijadi masih terus berlanjut. Ada yang masih berharap dia suatu saat ditemukan, entah dalam bentuk petunjuk baru atau makam yang akhirnya terungkap. Namun, seiring berjalannya waktu, kemungkinan menemukan jejak fisiknya semakin tipis. Kita mungkin gak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi pada Suprijadi. Apakah dia gugur sebagai syuhada, atau dia memilih hidup dalam persembunyian demi tujuan yang lebih besar? Yang jelas, cerita tentang Suprijadi ini mengajarkan kita satu hal. Keberanian dan semangat juang itu gak akan pernah hilang, meskipun pelakunya sendiri lenyap dari pandangan. Namanya tetap abadi dalam buku sejarah dan hati rakyat Indonesia, sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Jadi misteri Suprijadi ini bukan cuma tentang satu orang yang hilang. Ini tentang sebuah babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa yang masih punya tanda tanya besar. Ini bikin kita bertanya-tanya, kisah heroik apa lagi ya yang belum kita tahu? Kisah Suprijadi ini mengajarkan kita bahwa sejarah itu nggak selalu mulus dan terang benderang. Ada banyak sekali sudut gelap dan teka-teki yang mungkin sengaja atau tidak sengaja disembunyikan. Nah, menurut lo gimana nih? Kira-kira Suprijadi itu kemana ya setelah pemberontakan itu? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Fakta First biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya.